Anjing. Diam. Ketika kalian sudah sampai puncak pas, kalau kalian ingin ke Lembah Pasir Sumbul itu patokannya di sebelah kiri jalan itu ada Hotel Bukit Indah sebelah kiri jalan, dan di sebelah kanannya itu ada Plang Pesona Rinjani. Kalian tinggal masuk aja. Jalan ke sini tuh langsung otomatis masuk ke area Lembah Pasir Sumbul pintu 2. Jelek jalanan. Iya kan batu. Ya. Tidak begitu itu. Hah? Baik, Dalam lagi. Dalam lagi. Nanti sebelum naik kita berhenti dulu. Iya, maksudnya kalau mau keluar tuh. Beli air dulu. Halo guys, welcome back to my channel di Sur Official. Dan di kesempatan kali ini gue akan camping lagi di Lembah Pasir Sumbul. Ini di daerah Ciloto masuk ya. Kalau kalian mau tahu gimana keseruannya, saksikan sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jalanannya lebih rusak dari ini. Lebih parah. Malawangi 2 buat fasilitas toilet. Toilet. Nah, kita sekarang di Malawangi 1. Ada panggung buat acara besok. Untungnya bukan sekarang, besok. Jadinya kita nggak akan keberisikan. Dan kita rencananya bakal ngecamp di atas itu. Dan motor diparkir di situ. Buat fasilitas toiletnya sebelah situ. Oh, itu ya? Itu ada 4 pintu. Ya, jadi tiap tempat lapangan gini pasti ada toiletnya ya. Ini campervan yang acara ya. Camper van. Biasanya kita gitu, kalau yang mau acara panitianya datang beberapa orang dulu. Oh, untuk nyiapin ya. Biar ngeset juga. Sama kan kadang banyak juga yang full sewaan dari kita. Kayak misalnya tenda kayak gitu, mau ngeset upnya. Oh, Luas ya ini musolanya ya. Iya, musolanya. Keluar, kabutnya keluar. Wow, kabutnya syahdu banget. Kabutnya tebal banget sumpah.
nggak kelihatan. Tadi kan kita dari arah bawah menuju ke sini tuh dari arah bawah, dan belah situ tuh ada musola, nggak kelihatan. Jarak pandangnya pendek banget tuh, jarak pandangnya pendek banget sumpah, sampai nggak kelihatan. Di situ harus ada musola depan, nggak kelihatan. Dan biasanya mulai sore atau menuju gelap tuh binatang-binatangnya kayak burung-burungnya banyak berinteraksi gitu sih, kayak banyak suara-suara. Tadi kita udah lihat kan bangun tenda dibantuin sama tugasnya Mas Sulaiman. Ternyata itu temen gua, hebat banget orang-orang sini, staff ya, cekatan dan profesional banget di lembah pasir Sumbul. Dan ini akhirnya tenda kita. Mantap. Kabut yang syahdu. Tapi itu sedikit kedengeran deh kalau kalian dengar bus tuh telolet. Tapi samar-samar, nggak yang full kedengeran gitu. Nanti abis ini gue bakal ajak kalian jalan-jalan. Di sini tuh ada fasilitas apa aja sih di lembah pasir Sumbul ini, di pintu 2-nya. Dan di sini pun ada, tadi udah sempat nanya ke Kang Sule, staff di sini tuh ada mobil-mobil yang tidak terpakai. Jadi kayak mobil vintage, ada mobil VW. Nanti kita bakal review seperti apa. Oke, ikutin terus video di Stira Official kali ini, ngecamp di lembah pasir Sumbul pintu 2 sampai dengan selesai. Sedikit ada musola yang pertama. Kita lihat ya musolanya, apakah ada peralatan sholatnya. Musolanya lumayan bersih. Ada sajadah, sarung, mukena. Oke, langsung kita jalan lagi ke arah belah sana. Di sini katanya bakal ada acara, tapi besok. Untungnya bukan sekarang, jadi nggak akan berisik. Nggak tahu acara musik atau acara nobar bola. Sambil ditemani kabut ya kita jalan-jalan. Sekarang tuh baru jam 5 tuh. Tapi kabutnya udah kayak jam 5:30. Nah, tuh di situ ada acara buat nobar, sampai ada panggungnya gitu. Nah, di belakang panggung situ ada kamar mandi belah situ, dan ada buat tempat ngecas. Tapi ntar kita lihatnya ya. Sekarang kita jalan ke arah sana dulu aja, yang ada tempat-tempat mobil VW. Oh, ini udah kelihatan nih. Ini dia mobil antiknya yang emang sengaja ditaruh di sini. Jadi selain di sini tempat camping ground, di sini juga ternyata tadi kata Mas Sule pun banyak untuk orang yang priwet, untuk foto-foto di sini nih. Tuh, lihat mobil VW antik ini, mobil VW klasik seperti ini. Tuh, yang udah nggak dipakai kayak gitu, mobil VW. Terus ini ada mobil, kebanyakan VW sih. Dan tadi kata Mas Sulainya pun, dulunya lembah pasir Sumbul ini pun pada awalnya tuh sebelum dijadiin camping ground tuh pengen dijadiin khusus camper van gitu. Jadi tempat camping khusus pakai mobil gitu. Sebelum akhirnya sekarang jadi camping ground. Itu udah ada 2 mobil VW. Ini ada lagi VW klasik, VW kombi. Tuh, warna hijau Tosca. Mobil ketiga ini warna merah. Keempat, ini kelima. Tuh, mobil VW kelima.
Dan ini ada lagi belah sini, mobil VW ke-6. Nanti besok kita bisa trekking melihat city view ke atas, tapi kayaknya jalurnya ke atas belah sini deh. Tuh ke atas belah situ, bukan ke atas belah situ karena belah situ udah nggak ada akses jalan. Nah ini dia mobil ke-7. Oh, sama tadi di pintu depan pas kita masuk. Tuh, ini dia yang ikonik di camping ground sini. Dan di bawah ada tempat camping ground juga. Tuh, belah sana untuk camper van bisa, untuk camping ground juga bisa. Tuh, ini tempatnya tuh berundak-undak kayak gini. Berundak-undak seperti ini, jadi kita tinggal turun. Tuh, ini juga lumayan cukup luas. Kalau kalian mau pakai mobil kesini camper van bisa. Dan di sana pun tiap tempat ini tuh ada fasilitas toiletnya, jadi nggak usah takut. Dan kata Mas Sule pun ini yang terbaru untuk fasilitas toiletnya. Tuh di situ. Nanti kita coba ke sana. Karena Mas Sule itu sebelumnya saya kenal, jadinya dia tadi cerita banyak dan dia juga sekaligus bantu pasangin tenda. Nah, ini ada 6 pintu toilet dan ini yang termasuk yang paling baru untuk toiletnya di area sini. Jadi ini nggak cuma khusus buat camper van, tapi bisa juga kalau kalian mau ngecamp di sini juga bisa. Nih ini toiletnya. Jadi masih bersih banget dan masih baru tuh. Oh, seperti ini dalamnya bersih tuh. Dan airnya pun pasti banyak. Ini airnya langsung dari pegunungan. Ini. Nah, tuh. Toilet jongkok tapi airnya bersih. Karena ini air langsung dari pegunungan tuh. Ya, ini sebenarnya masih luas banget. Besok gue bakal ajak kalian trekking untuk melihat keindahan city view, melihat sunrise-nya seperti apa. Tapi kata Mas Sule juga di tenda yang tempat tenda kita juga sunrise-nya pun bagus gitu. Ya pokoknya ikuti terus di Stir Official. Video yang pada nggak selesai di Lembah Pasir Sumbul pintu 2 dan nanti kita lihat suasana malamnya seperti apa. Oke. Nah ini sekarang ininya udah mulai hilang kabutnya. Kita lihat ya sambil ke arah situ untuk melihat fasilitasnya yang ada di daerah sini. Nah ini yang mau acara, ini kotor kameranya kayaknya. Nah ini yang mau acara besok, ada area untuk air, pengambilan air. Ada 4 keran dan ada toilet 2 di sini. Di sebelah situ ada untuk tempat ngecas. Dan tempat ngecas sebelah sana. Itu. Dan ini pun lumayan luas areanya. Bisa camper van juga di sini, bisa camping pakai tenda juga di sini. Dan ini udah mulai kebuka. Tuh. Udah mulai terbuka. Tadi tangga ke atas. Sekarang kita lihat yuk. Di atasnya ada apa sih? Kita sedikit trekking ke atas. Ini dia. Apa ini? Kayaknya mungkin dulu ini pos kali ya, tapi rubuh. Ini kayaknya dulu pos tapi rubuh. Oh, di sana pun ada tempat buat ngambil air. Tuh. Ini kayaknya jalur yang Kang Sule bilang kalau kita mau ngeliat view pagi-pagi tuh sini. Tuh. Yang trekkingnya jalurnya terus ke atas dan ke bukit belah sana. Tuh. Emang jalannya kecil sih. Dan ini tuh kalau kalian tahu YouTuber, dia ngecamp tuh akhirnya milih ngecamp di sini, yang suami istri Padang itu loh.
Dia tuh ngecamp di tempat sini ternyata ya. Karena ini udah paling atas. YouTuber yang orang Padang itu ngecamp yang suaminya digigit pacet itu di sini dia ternyata ngecamp ya. Yang dia bilang view-nya dari atas tuh ini. Bener emang agak sedikit ke atas dari yang mobil-mobil bekas itu, VW bekas. Gitu. Nanti kita tanya juga sama si Kang Sule apakah bener itu tuh jalur yang untuk bisa trekking ke atas yang untuk ngelihat pemandangan pagi yang ada bisa ke daerah puncak itu. Bisa tembus ke yang tempat camp kita apa enggak ya? Nih ini tuh ada ke atasnya gini dan ada jalan sampingnya. Bisa nembus ke, oh iya kayaknya bisa nembus deh ke tempat yang kita camp. Coba ya. Oh iya benar tuh itu tenda kita. Bener. Ternyata kalau mau ke arah sana yang tadi itu nggak perlu turun, nggak perlu lewat bawah dulu. Tuh itu kan di bawah yang tadi VW. Nah ini bisa langsung ke sini. Ternyata lebih dekat. Hey guys, sekarang lagi mau prepare buat makan malam. Itu yang wah. Bau. Ya gas. Oke. Ini terus mau diisi apa? Minyak. Siap. Jadi kita mau masak makan malam dulu guys. Nih kita mau goreng tempe, bawa minyak juga. Pakai air terlap kali ya. Anjing. Diam. Jangan kaget. Tebus biar. Enggak, yo udah santai. Nggak usah emosi. Oke mbak. Ekspresinya natural. Oh iya. Oh ajan. Dah. Pasti panas, kurang datar. Harusnya terlalu tebel deh kayaknya tempe. Ini nggak ngejurubag kali ya? Hah? Nggak ngejurubag kali? Enggak akan. Udah panas makanya itu tadi kan bilang ambil itunya. Ambil apa? Sendok. Ya pokok. Masuknya dari sana. Semain aja. Iya tapi nggak. Ini ketebelan. Ini tapi. Nah, Bawa Roy kok. bawa semua. Iya, nanti ditaburin pakai Roy itu jadi gurih-gurih nyoy. Masih ada tempe di kita gini. Micin. Itu nggak usah digoreng Jengkol nggak usah kali kan tadi udah di take away. Seneng deh masak lagi. Aku rajin masak di rumah. Oh, tapi kan ini berbeza kondisinya. Oh iya. Yo guys. ASMR banget suara ini. ASMR suara minyak. Tujuh lagi nggak kamar. Jadi biar nggak garing sebelah. Anjir. Kenapa nih? Itu biasa pasti colokannya goyang. Oh. Nah, happy birthday. Kita makan dulu. Udah selesai. Tadi goreng-goreng. Ini tuh under nggak sih? Enggak. Kok gue mah kayak ngerasa under gitu ya? Otak lu. Ini ya kondisi malamnya. Ini kita turun. Ini musola yang tadi. Ada yang lagi persiapan buat acara, jadi dia ada lampu tembak gitu. Monyong. Tuh ada lampu tembak ya. Ini tempat Mbok yang ngambil airnya tadi siang.
cuci piring dan lain-lain, sisa sampah dan makanannya jangan dibuang di sini, masukkan ke dalam kantong plastik. Intinya jangan dibuang atau ditinggalkan di sini kalau kalian bekas cuci piring. Kan di tiap tempat camp tuh ada kantong plastik sampah, buang ke situ jadi biar tetap bersih ya guys. Oke guys, ini gue lagi ngopi-ngopi bentar. Sekarang udah jam 10, paling bentar abis ini kita langsung istirahat. Sampai ketemu besok pagi. Ikutin terus video sampai dengan selesai. Ini by the way yang acara buat hari ini, yang anak bola, yang buat anak bola. Jadi ngepas sih, kita selesai atau kita pulang dia baru bakal ngisi di sini nih, di lapangan, di area sini full. Oh, dan ini ada yang baru bener. Nah, bener yang kata Kang Sule, kesini tuh ada yang baru. Dan emang daerah sini, daerah yang luas ini nih, dan daerah yang sini tuh emang untuk camper van gitu. Dan emang bener ini, ternyata ada camper van yang baru. Oh ya, ini juga, dan ini bener sih. Dan ini ada yang ngecamp. Jadi bener, ternyata karena tempat ini luas dan kita untuk tenda itu di arah atas, dan ini ada yang tenda biasa daerah sini nih, yang area barunya, yang ada toilet barunya yang udah kemarin kita lihat. Dan ini ada yang camper van juga daerah sini gitu. Dan ini memang berpasir juga tanahnya kan. Ini kira-kira sekarang jam 6:30. Di depan tenda kita udah kelihatan ada cahaya sunrise. Kita lihat ya, sambil kita mau buat sarapan pagi. Jadi ini kita menuju ke tempat camping kita lagi, camping site kita lagi. Syahdu banget sih untuk di Lembah Pasir Sumbul pintu 2 ini. Menurut gue ya, syahdu banget. Kenapa? Karena orang belum banyak yang kesini, belum banyak yang review Lembah Pasir Sumbul pintu 2 ini. Orang lebih taunya atau lebih banyak yang review tuh di Lembah Pasir Sumbul pintu 4, karena di Lembah Pasir Sumbul pintu 4 itu juga yang pertama kali dibuka. Jadi makanya kenapa banyak orang yang review di pintu 4 daripada pintu 2 gitu. Tapi kalau buat kalian yang pengen healing, yang pengen sepi, yang pengen dapat private gitu ya, ya cocok banget datang di Lembah Pasir Sumbul pintu 2 ini. Ngejar ketenangannya, bener-bener ngedengerin suara binatang-binatang kayak burung kayak apa, lebih cocok di pintu 2 gitu, jangan di pintu 4. Karena kalau di pintu 4 tuh ya bakal lebih rame, itu aja sih bedanya.
enggak Tiga Sekawan Adventures. Oh, adventure. Come gitu. Oh, manggil Kam sini. Come sini Kita Cam. camp. Come gitu. Oh. Datang lah. Coy. Udah disuruh datang lah. Come on gitu. Come on, come. Oke guys, setelah kita tadi makan, seperti kalian lihat sarapan kita buat kopi. Nih, kita buat kopi dan kita makan mie instan yang simpel-simpel aja untuk sarapan pagi. Dan alhamdulillah di jam 7.15 ini keluar sunrise-nya. Dan pas banget di depan tenda kita, jadi tenda kita tuh dapat sunrise karena kita ngecamp di bagian deretan atas lah, jadi nggak di bagian bawahnya, jadi kita dapat sunrise ya. Beda cerita kalau kita ngecamp milih di bawah tuh sunrise nya agak belum kena yang bawah gitu, jadi kita beruntung memilih camp di bagian atas karena dapat sunrise nya duluan. Itu salah satu the best sih jadinya gitu. Petugasnya baik, garcep, tempatnya bersih. Nah itu semua gue dapetin dan gue rasakan emang itu benar. Ketika gue datang tuh bener-bener staffnya yang bekerja di sini tuh profesional, menjelaskan apa yang kita tanyakan gitu mengenai lokasi lembah pasir pintu 2 ini dengan sangat detail gitu ya. Dan udah gitu alamnya pun atau tempatnya yang bisa kalian lihat estetik banget, apalagi kemarin pas kita datang tuh posisinya kabutnya turun jadi syahdu banget. Tempatnya pun bersih, area campnya pun bersih, walaupun ini luas hampir 5 hektar, tapi dijaga kebersihannya karena di tiap area campnya itu ada plastik sampah. Jadi untuk yang camp, mau itu camper van, mau itu camping biasa, itu tuh istilahnya diajarkan untuk kebersihan gitu ya, sadar dengan kebersihan. Jadi ketika selesai camp tuh langsung dimasukin ke plastik sampah yang telah disediakan. Itu sih banyak banget kelebihannya. Dan udah gitu ternyata yang gue lebih happy lagi, staff di sini Kang Sule itu sebelumnya udah gue kenal gitu. Jadi kayak gue datang ke sini ternyata gue bisa nanya lebih banyak dan ya lebih welcome lah jadinya gitu kan. Kang Sule di lembah pasir Sumbu pintu 2 ini, lain masalah kebersihan, alamnya yang syahdu gitu. Menurut gue kalau kalian datang ke sini, kalian misalkan mau dapat sunrise-nya kayak kita tuh bisa ngambil di atas bukitnya gitu, yang arah agak atas. Itu enak, bisa dapat sunrise lebih cepat gitu ya, walaupun kalian harus trekking ke atasnya dulu. Tapi kurangnya di area sini tuh, kalau kalian bisa denger, kalau gue diem nih masih ada suara mobil, karena kalau kita ngeliat ke sana area tempat camp di atas ini tuh sejajar dengan jalan raya yang ada di pinggir jalan gitu. Jadi ketika di sini sepi kayak semalam deh gitu ya, udah nggak hujan, sepi, itu tuh kayak tol lewat bus atau kayak knalpot motor racing tuh masih kedengeran kesini gitu. Itu aja sih kalau kekurangan ngecamp di area atas. Jadi karena letaknya sejajar dengan jalan raya, jadinya kayak sekarang nih masih masuk untuk suara kendaraan tuh kalau kalian dengar. Tapi masih kedengaran juga untuk suara binatang-binatang hutannya. Kalau di atas ini penerangan yang paling deket itu musola. Yang pas itu gue liatin ada musola dan toiletnya pun agak jauh. Dan di area campnya tuh nggak ada sama sekali penerangan gitu, mau lampu kecil atau mau lampu gantung. Untuk masalah penerangan harus kalian bawa sendiri gitu, kayak misalkan kalian mau bawa ring light kah atau mau bawa lampu apapun, harus kalian pakai baterai atau pakai power bank gitu. Di sini gue bakal coba trekking. Ya jadi gue sih pengennya ngajak kalian untuk coba trekking gitu ke atas bukitnya, jadi bisa kelihatan perkotaannya. Makanya ini gue pengen nanya ini temen gue mau trekking ke atas apa enggak, dan kita juga pengen lihat untuk jalurnya susah apa enggak gitu, dan kita bakal sampai ke atas bukitnya apa enggak gitu. Ya, di sini tuh banyak lebah, dan ini yang acara udah lagi disiapin tenda-tendanya.
buat acara malam ini. Dan pasti bakal rame banget karena bakal ada 2 acara yang berbeda di tempat yang sini sama di tempat yang seberang sana. Itu, dan kebayang kalau kita lanjut nginep 1 hari lagi, rame. Nggak akan dapat syahdunya atau nggak akan dapat tenangnya gitu. Sekarang kita udah mulai trekking ke arah atas. Yang tahu benar apa tidak ada jalan ke arah atas, karena ini jalurnya sih cuman setapak ya. Jadi entah. Masih menanjak dari arah bawah seperti ini treknya. Terus ke arah atas. Ini kalau pas hujan sih PR sih naik ke sini. Ini aja kemarin bekas hujan masih basah jalurnya. PR sih. Tapi nggak apa-apa untuk melihat keindahan bukit di atas. Bawahnya gimana ya? Banget yang towernya. Mulai kelihatan ya vegetasinya kebuka. Kita harus hati-hati jalannya. Kemana gitu? Batang pohon KPR. Capek. Tuh, buka kan? Tahu ini kemana nih? Di atasnya kayak gini, ketutup. Apakah kita salah jalan? Apakah kau melihat peta? Ini kita mutusin untuk turun. Tadi atasnya cuma kayak gitu doang. Jadi puncaknya tuh ketutup sama pepohonan. Mungkin karena nggak banyak orang juga yang ke atas kali ya. Apa nggak tahu kita salah naik. Lucu sih Wan. Kayaknya kita lahap. Kayak plastik kita lahap deh kita ini. Emang ya, awalnya kalau buat mobil-mobil PW itu emang kita sengaja datengin karena konsep awalnya kita mau bikin camper van tuh. Karena pas awal datang ke sini mobilnya kondisinya kurang baik. Jadi ya kita ya simpen aja buat properti gitu. Kalau kita buat rekomendasiin yang enggak terlalu dekat sama kendaraan di Summit Malawangi. Yang di atas itu. Iya, yang di atas itu. Karena satu kalau buat paginya dari cahaya mataharinya dapat banget. Ya. Sama buat view-nya kita bisa lihat ke Malawangi 1, Malawangi 2 bisa kelihatan. Kalau kedepannya sedikit kita bisa lihat city light lah, meskipun city light-nya dari jalan Ya, gitu, benar. dari bangunan-bangunan pemukiman sekitar yang meskipun sedikit cuma ya lumayan. Kalau kita sebenarnya ada jalur trekking gitu, cuma itu sih by request. Kita ada jalur trekking yang ke atas tuh, yang buat ke tower. Itu enak view-nya. Buat kedepannya bisa lihat city light Bogor, Gunung Salak kelihatan, kirinya kelihatan Gunung Gede gitu, Pangrango pun kelihatan. Buat area camp kita ada 4. Yang satu di dekat pos ini namanya Sinava.
Kalau di sini buat camper van, motocamp masih bisa. Buat area camp yang free park masih bisa. Yang di atas tuh ada yang lapangan tuh satu Malawangi 1, yang kanannya Malawangi 2. Itu bisa buat digunain buat camper van, motocamp di situ. Kalau yang satu lagi itu yang di atasnya itu yang Summit Malawangi. Cuma kalau yang Summit Malawangi kita khususin cuma buat tenda-tenda aja gitu. Di kita full semua buat tenda gitu. Nah, buat perlengkapan ininya kita ada semua. Buat itu kalau acara-acara yang ini pasti reservasi dulu gitu. Kalau OTS mah ya bisa aja jam berapa berapapun. aja. Nah, tinggal dikontak aja ke kontak yang kita ada. Kalau buat perbedaan sih kita sebenarnya dari segi kontur lapangannya aja sama konsepnya. Kalau di pintu 4 kita emang konsepin dari awal udah kayak taman lah gitu. Kalau pintu 2 kita lebih ke jungle camp. Kalau misalnya mau yang agak sepi, rekomendasi kita di pintu 2 gitu. Karena nggak terlalu rame juga gitu. Luas lahannya jadi kepisah-pisahkan gitu. Lebih enak. Makanya kalau misalnya orang-orang yang suka naik gunung kayak gitu, nggak terlalu suka keramaian, pasti ke pintu 2 gitu. Tapi misalnya kalau mau yang agak taman, hijaunya banget, lapangan, itu pintu 4. Cuma kalau buat perbedaannya sih dari segi parkirannya aja. Kalau buat parkiran pintu 4 itu dikelola sama warga gitu. Dari parkiran kita harus trekking dulu gitu. 10 menitan lah trekkingnya. Kalau pintu 2 buat kendaraan bisa langsung ke area camp. Makanya kita di sini kebanyakan yang motocamp sama camper van gitu sih. Dengan saya Kang Sulaiman. Oke. Oh iya, dan semua kontak person ngelola camping groundnya gue bakal taruh di deskripsi video. Dan untuk harga-harganya juga gue bakal taruh di akhir video. Jadi kalian make sure untuk nonton. Oke guys, sekarang udah jam 11 kurang 10. Saatnya gue untuk check out atau untuk pulang. Setelah ngecamp di Lembah Pasir Sumbul pintu 2, udah beres-beres tendanya, udah di prepare juga untuk tasnya. Ya pokoknya kita siap untuk mengakhiri camping ground kita kali ini di Lembah Pasir Sumbul pintu 2. Karena ini udah mulai rame sih, yang acara kemarin di sebelah udah mulai pada datang, dan di seberangnya pun itu ada acara juga. Seperti yang gue bilang, kalau kalian emang pengen lebih sepi, datang ke Lembah Pasir Sumbul pintu 2-nya itu di hari weekday. Itu pasti biasanya sepi. Kalau ke weekend mau di Lembah Pasir Sumbul pintu 2 atau pintu 4 pasti bakal rame sih. Apalagi weekend gitu ya. Ini aja sekarang di hari Sabtu, Lembah Pasir Sumbul pintu 2 aja rame, udah ada acara gitu ya. Dan ini spot kita ini paling bagus sih, di atas, tempat view paling bagus di atas gitu. Jadi dapat view-nya banyak gitu. Mungkin setelah kita jalan pasti orang banyak yang pada ngincer di sini sih. Emang ini the best untuk camping. Tapi ya tadi kekurangannya karena sejajar dengan jalan, jadi masih bocor untuk suara kendaraan, apalagi untuk kayak knalpot racing atau untuk kayak telolet bus itu masih kedengeran gitu. Itu aja sih kekurangannya paling camp di daerah atas ini gitu, karena sejajar dengan jalan. Tuh belasan tuh ada jalan raya gitu. Jadinya kalau jalan rayanya masih rame ya masih bocor suara tuh. Klakson polisi lah, telolet bus, atau knalpot racing kayak gitu. Itu doang sih kekurangannya. Dan kalau kalian mau camp di sini, persiapkan untuk power bank. Yang bikin konten ya terutama siapkan untuk power bank, karena pencahayaan kan itu penting untuk ngecas handphone gitu. Itu sih. Tapi kalau emang kalian mau datang ke sini pure healing, pengen nikmatin sama keluarga bener-bener atau sendirian, oke sih gitu. Oke guys, mungkin segini dulu aja di Sir Official kali ini, camping di Lembah Pasir Sumbul pintu 2. Mudah-mudahan kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa terus support my YouTube channel dengan cara like, subscribe, dan pastikan ikutin terus keseruannya di video-video berikutnya. I'll see you on my next video. Bye.